Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah sehingga apapun yang kita kerjakan dapat berjalan dengan lancar. Anak-anakku sekalian, mengawali pertemuan hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah supaya dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam kita mendapatkan kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari makna surat Al-Kafirun. Adapun tujuan pembelajaran dari makna surat Al-Kafirun antara lain adalah sebagai berikut. Setelah mempelajari makna surat Al-Kafirun, kalian diharapkan mampu untuk 1. Terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil dan tanpa disuruh. Nomor 2. Memiliki sikap toleran dan simpati kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman isi kandungan Quran surat Al-Kafirun dan Quran surat Al-Maidah dengan baik. Yang ketiga yaitu menjelaskan makna Quran surat Al-Kafirun dan Al-Maidah dengan benar. Baik. Adapun rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, yang pertama adalah 1. Membaca ayat dan terjemah surat Al-Kafirun. Yang kedua, mengenal Quran surat Al-Kafirun secara umum. Yang ketiga, mempelajari makna per ayat dari Quran surat Al-Kafirun. Yang keempat, menyimpulkan makna Quran surat Al-Kafirun. Yang kelima, yaitu memahami toleransi sebagaimana yang terkandung dari Quran surat Al-Kafirun. Baik, lanjut. Nah, di sini ada tulisan dari Quran surat Al-Kafirun. Di sini Pak Fajrin akan memperagakan bagaimana cara membacanya. Kalian menyimak, nanti Pak Fajrin akan ulangi membaca sebanyak 2 kali. Ya. Nanti kalian menyimak. Setelah Pak Fajrin membaca, nanti kita akan mengkaji maknanya per ayat. Baik, kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Selanjutnya kita akan membahas makna per ayat. Qul ya ayyuhal kafirun, artinya katakanlah hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun,
aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Baik, kita lanjut. Nah, adapun kandungan dari Quran surat Al-Kafirun adalah sebagai berikut. Setelah kita membaca Quran surat Al-Kafirun, kemudian memahami maknanya per ayat, kita mendapat gambaran bahwa Quran surat Al-Kafirun terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama, orang-orang kafir pada masa Rasulullah untuk saling menyembah sesembahan masing-masing agar Rasulullah berhenti berdakwah. Artinya orang kafir menawarkan kepada Rasulullah untuk bergantian menyembah Tuhan. Artinya hari ini orang kafir ikut menyembah Allah. Kemudian besok Rasulullah diajak menyembah Tuhan-tuhannya orang kafir. Kemudian ajakan tersebut langsung ditolak oleh Allah dengan menurunkan Quran surat Al-Kafirun. Jadi latar belakang turunnya Quran surat Al-Kafirun adalah adanya ajakan orang-orang kafir untuk bergantian menyembah Tuhan dengan Rasulullah, mengajak Rasulullah untuk menyembah Tuhannya orang kafir. Sebaliknya, orang kafir akan menyembah Tuhannya Rasulullah dengan cara bergantian. Yang kedua, kita dilarang mencampur adukkan agama dengan cara melakukan peribadatan sesuai dengan tata cara agama yang lain. Jadi maksudnya gini, kita tidak boleh mencampur adukkan ajaran agama yang satu dengan yang lain. Misalnya hari ini kita beribadah dengan cara agama Islam, kemudian besok beribadah dengan cara agama Kristen, itu tidak boleh, dilarang menurut Quran surat Al-Kafirun. Yang ketiga, kita harus benar-benar mengesahkan Allah dan dilarang berbuat kemusyrikan atau menyembah selain Allah. Jadi kalau kita sudah mengucapkan syahadat, maka kita konsekuensinya harus menyembah Allah dan kita tidak boleh menyembah selain Allah. Barang siapa yang berbuat musyrik, yakni menyembah selain Allah, maka orang tersebut akan kekal dalam neraka. Yang keempat, kita harus toleransi dan menghargai ajaran agama lain. Maksudnya kita tidak boleh mengganggu orang lain dalam melaksanakan ajaran agamanya, dan kita tidak boleh memaksakan agama kita terhadap orang lain. Jadi apabila orang lain mau mengikuti ajaran kita, maka harus dengan sukarela, tidak boleh dengan paksaan. Karena apabila kita tidak menghargai ajaran agama lain, maksudnya tidak mau menghormati ajaran agama lain, kita menghina-hina Tuhan mereka, maka akan terjadi perpecahan, akan terjadi perang antar bangsa. Oke, lanjut. Nah, adapun kesimpulan dari Quran surat Al-Kafirun intinya adalah mengenai bagaimana sikap kita terhadap pemeluk agama lain. Berikut ini adalah kisah bagaimana Khalifah Umar bin Khattab menerapkan toleransi dalam beragama. Silahkan disimak, Pak Guru akan membacakan. Ketika penaklukan Palestina oleh Khalifah Umar bin Khattab, para penduduk yang beragama Kristen merasa was-was sambil menanti sang khalifah. Mereka takut rumah ibadahnya dihancurkan dan dilarang untuk memeluk agama mereka. Kekhawatiran mereka tidak terjadi karena ketika Khalifah Umar bin Khattab sampai di Palestina, beliau melarang para tentara Islam untuk menghancurkan bangunan-bangunan tempat peribadatan mereka. Mereka dipersilahkan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang mereka anut. Begitulah keluhuran agama. Baiklah anak-anak, itulah tadi sekilas tentang pesan dari Quran surat
al-kafirun. Intinya kita tidak boleh memaksakan agama kita terhadap penganut agama lain, begitu sebaliknya penganut agama lain tidak berhak memaksa agamanya terhadap kita. Jadi kita tidak boleh menghina, kita hendaknya membiarkan penganut agama lain melaksanakan ajaran agamanya, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Maksudnya yakni tidak memaksakan kebenaran pada orang. Jadi orang itu mau memeluk agama Islam atas dasar sukarela, itulah ajaran Islam, itulah toleransi Islam. Jadi makna toleransi menurut Quran surat Al-Kafirun intinya adalah bagimu agamaku, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Jadi tidak boleh saling mengganggu antar umat beragama. Adapun link tugasnya adalah sebagai berikut ya anak-anak. Di sini nanti silahkan diakses tugasnya, short url.add_ahlr5. Oke. Ini adalah link tugasnya. Nanti bisa di pause sebelum dicatat, di pause, ditulis yang benar ya, pastikan tulis yang benar supaya bisa diakses. Baik, sekian dulu pelajaran pada pertemuan hari ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.